Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Newcastle United akhirnya berpisah dengan sang pelatih. Sementara ada bus Arema FC yang dirusak oleh supporter Persibaya Surabaya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Mauro Icardi meminta sang istri untuk nggak meninggalkannya. Nah, serupa dengan keretakan rumah tangga Icardi, ada kaca bus Arema FC yang juga retak oleh supporter Persibaya Surabaya. Kabar perselingkuhan Mauro Icardi akhir-akhir ini berhembus kencang. Sang istri Wanda Nara bahkan sempat curhat di sosial media pribadinya. Striker PSG ini seolah mengaku kalau dirinya berselingkuh dan meminta sang istri untuk nggak meninggalkannya. Hal ini juga Icardi sampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, Icardi menuliskan caption romantis yang berisikan kalau dia nggak mau ditinggal sang istri. Nama Erling Haaland akhir-akhir ini mencuri perhatian sejumlah klub raksasa Eropa. Salah satunya adalah klub raksasa Premier League, yakni Chelsea. Di bursa transfer musim panas kemarin, Chelsea sempat ngebet untuk memboyong Haaland ke kota London. Tetapi sayang mereka gagal mendaratkan Haaland ke Stamford Bridge. Setelah gagal merekrut Haaland, Thomas Tuchel mengaku kalau bomber muda asal Norwegia tersebut kerap menjadi bahan perbincangan skuad The Blues. Tuchel bilang kalau Chelsea nggak menutup kemungkinan untuk bisa mendatangkan Haaland pada musim panas mendatang. Pada hari Kamis kemarin, bus Arema FC yang terparkir di Hotel Yogya diserang oleh sekelompok orang. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Arema Gilang Widya Pramana. Menurut Gilang, bus Arema FC tersebut diserang oleh oknum supporter Persebaya Surabaya. Seperti diketahui, supporter Arema dan Persebaya punya rivalitas yang panas. Penyerangan tersebut menyebabkan kaca bus pecah. Gilang yang meminta oknum supporter Persebaya tersebut untuk lebih dewasa dan bijak. Sementara Persebaya Surabaya telah meminta maaf atas perusakan yang dilakukan oleh oknum supporternya tersebut. Berita selanjutnya, Romelu Lukaku dan Timo Werner harus absen dari Chelsea karena mengalami cedera. Nah, sementara di Real Madrid ada Karim Benzema yang dikabarkan mangkir dari sidang kasus pemerasannya. Kemenangan telak atas Malmo kemarin harus dibayar mahal oleh Chelsea. Pasalnya Chelsea harus kehilangan Romelu Lukaku dan Timo Werner karena cedera. Hal ini dibenarkan oleh pelatih The Blues yakni Thomas Tuchel. Tuchel bilang kalau Lukaku mengalami cedera ankle setelah mendapatkan tackle dari salah satu pemain Malmo. Sedangkan Werner mengalami cedera hamstring menjelang berakhirnya babak pertama. Saat itu Werner langsung digantikan oleh Callum Hudson-Odoi. Pada hari Kamis kemarin, Barcelona resmi memperpanjang kontrak wonderkid mereka yakni Ansu Fati. Winger asal Spanyol ini akan diikat kontrak sampai dengan tahun 2027 mendatang. Ansu Fati sendiri menjadi salah satu pemain yang dianggap punya masa depan menjanjikan. Selain memperpanjang kontraknya, Barcelona bakal menaikkan gaji Ansu Fati. Sementara itu, Barcelona juga memagari Ansu Fati dengan klausul rilis yang fantastis. Kabarnya Ansu Fati punya klausul rilis mencapai 1 miliar euro. Pada hari Rabu kemarin, Karim Benzema dikabarkan gak hadir ke persidangan. Sebelumnya Benzema terlibat kasus pemerasan dengan mantan rekan setimnya di timnas Prancis. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2015 silam. Benzema diduga memeras gelandang Olympiakos tersebut dengan memanfaatkan video seks. Valbuena yang hadir di persidangan sempat membahas absennya Benzema. Valbuena sendiri berharap bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan cepat. Walaupun penawaran perpanjangan kontrak sudah ditolak berkali-kali, tapi PSG masih mau pertahankan Kylian Mbappe. Penyerang PSG Kylian Mbappe saat ini masih jadi incaran utama Real Madrid. Pelatih PSG Mauricio Pochettino bahkan gak menyangkal kepindahan Mbappe tersebut. Apalagi Mbappe sudah beberapa kali menolak perpanjangan kontrak di skuad Les Parisiens. PSG dikabarkan siap mempertahankan pemain bintangnya dengan segala cara. Menurut Pochettino, Mbappe merupakan sosok pemain yang kalem. Pochettino juga bilang kalau Mbappe sudah cukup dewasa di usianya yang baru menginjak 22 tahun. Steve Bruce akhirnya meninggalkan kursi kepelatihannya di Newcastle United. Nah, kita jauh ke Turki, ada Galatasaray yang membuat kejutan dengan menampilkan skuad Bayern Munchen.
Setelah melewati beberapa drama pemecatan, Newcastle United akhirnya mengumumkan kalau sang pelatih Steve Bruce resmi meninggalkan skuad The Magpies. Sebelumnya Bruce sempat kesal dengan beberapa media yang terus menyudutkannya. Oleh sebab itu, Bruce memutuskan untuk angkat koper dari Stadion James Park. Sampai saat ini The Magpies belum menunjuk pelatih baru. Newcastle sendiri mengangkat asisten Bruce yakni Graham Jones sebagai pelatih sementara di laga menghadapi Crystal Palace. PT Liga Indonesia Baru atau yang biasa disingkat PT LIB membuka peluang untuk menggelar seri ketiga Liga 1 di Bali. Kabarnya operator kompetisi sudah melakukan pengecekan stadion. Liga 1 sendiri sudah memasuki seri kedua dan digelar di Yogyakarta dari tanggal 15 Oktober sampai 6 November mendatang. Liga 1 juga nggak menutup kemungkinan bakal digelar di DKI Jakarta. Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita bilang kalau dirinya akan memilih tempat terbaik untuk pelaksanaan seri ketiga. Terdapat momen aneh yang terjadi pada laga antara Lokomotif Moskwa dan Galatasaray. Saat itu papan skor stadion justru memperlihatkan starting line up Bayern Munchen. Saat itu papan skor stadion seharusnya menampilkan starting line up Galatasaray yang dihuni oleh pemain-pemain seperti Fernando Muslera, Patrick Van Aanholt sampai Mostafa Mohamed. Akan tetapi papan skor stadion tersebut justru menampilkan nama pemain-pemain Bayern Munchen mulai dari Manuel Neuer sampai Thomas Muller. Foto yang viral tersebut mendapatkan tanggapan beragam dari warganet. Salah satu netizen bilang kalau itu adalah penampakan starting line up Galatasaray setelah dibeli bos Arab. Bintang Liverpool Mohamed Salah baru-baru ini diberi kejutan oleh Museum Madame Tussauds di London. Pasalnya pihak museum membuatkan patung lilin striker Mesir tersebut. Patung lilin Salah tersebut sudah dipamerkan mulai hari ini. Pihak museum sendiri mengaku senang bisa membuat patung dari seorang Mohamed Salah. Dalam wawancaranya bersama BBC, manajer museum Tim Waters mengungkapkan kalau Salah merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Striker Real Madrid Karim Benzema disebut tertarik untuk mengakhiri karirnya di Amerika Serikat. Kabarnya bomber timnas Prancis ini berminat untuk hijrah ke MLS. Kontrak Benzema di Real Madrid sendiri akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Setelah kontraknya berakhir, Benzema bakal mempertimbangkan untuk pindah ke Amerika Serikat. Benzema sendiri sangat menyukai Amerika Serikat. Apalagi menurut Benzema, sepak bola Amerika Serikat sudah semakin baik. Nah, kita masuk ke sesi baca komen kamu. Ini dari Benyamin Catur. Sehat selalu untuk seluruh tim Cetak Gol Harian. Terima kasih beritanya selalu menarik dan dikemas dengan sempurna. Makasih ya guys. Nah, buat kamu yang belum subscribe, buruan langsung subscribe sekarang dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga, bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.